Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayfita Sara akan menjelaskan dan membuktikan dari definisi 4.1.1 dan teorema 4.1.2 dari analisis real. Limit fungsi definisi 4.1.1. Misalkan A subset bilangan real, C bagian bilangan real, C adalah titik kumpul atau titik limit dari A untuk setiap delta itu lebih besar dari 0, di mana paling sedikit ada satu titik X bagian dari A, X tidak sama dengan C, maka berlaku mutlak X kurang C kecil dari delta, atau jarak dari X ke C itu lebih kecil dari delta. Maka dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa titik C adalah suatu titik limit di A jika untuk setiap persekitaran delta V delta dari C atau persekitaran delta dari C sama dengan C kurang delta sampai C tambah delta dari C memuat paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dengan C. Dari definisi ini, kita dapat menulisnya ke dalam notasi matematika. Nah, notasi matematika dari definisi 4.1.1 ini yaitu A subset bilangan real, C elemen bilangan real, C adalah titik limit dari A untuk setiap delta itu lebih besar dari 0. Terdapat X elemen A, X tidak sama dengan C, sedemikian sehingga mutlak X kurang C itu lebih kecil dari delta. Terdapat juga poin penting yang terdapat dalam definisi 4.1.1. Yang pertama ada A subset bilangan real, lalu ada C elemen bilangan real, lalu C titik limit dari A. C adalah titik limit dari A, lalu delta lebih besar dari 0. Yang kelima ada mutlak X kurang C kecil dari delta. Lalu ada V delta atau persekitaran delta dari C yaitu C kurang delta sampai C tambah delta. Poin-poin ini harus kita ingat dalam definisi 4.1.1 ini. Dalam definisi ini kan terdapat persekitaran delta yaitu V delta dari C sama dengan C kurang delta sampai C tambah delta. Ini diperoleh dari delta C sama dengan X elemen bilangan real, di mana mutlak X kurang C kecil dari delta. Nah, dari sini lalu sama dengan X kurang C lebih besar dari negatif delta, dan X kurang C itu lebih kecil dari positif delta, maka sama dengan X lebih besar dari C kurang delta dan X itu kecil dari C tambah delta, maka diperoleh batas atas dan batas bawah. Maka V delta dari C itu C kurang delta sampai C tambah delta. Nah, lalu maksud dari titik C adalah satu titik limit di A jika untuk setiap persekitaran delta dari C memuat paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dengan C itu ialah, misalnya kita gambarkan sini garis bilangan real. Bilangan real. Nah, kan dikatakan di definisi tadi juga di poin pentingnya itu A subset bilangan real. Maka kita ambil di sini bagian bilangan bagian A. Ini bagian A ya. Bagian A.
Lalu C suatu titik limit di A. C berada di bagian A sini juga kan dia termasuk dalam masih di bagian bilangan real. Misalnya kita ambil di sini C-nya, C. Nah, jika untuk persekitaran C ini berarti batas bawahnya ini berada di sebelah kiri, batas atasnya berada di sebelah kanan. Sebelah kiri di sini, berarti di sini C kurang delta. Lalu sebelah kanan batas atasnya C tambah delta. Berarti inilah persekitaran yang dimiliki oleh C. Karena C ini berada di bagian A dan persekitarannya juga di bagian A, maka persekitaran C ini di dalam ini terdapat titik-titik A. Nih, dari persekitaran delta C memuat paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dengan C. Maka di sini dikatakan bahwa X bagian dari A, tapi X tidak sama dengan C. Maka karena X tidak sama dengan C, berarti X itu berada di sebelah si C. Bisa di sini X. Karena dia di persekitaran C dan persekitaran C ini masih bagian dari A, makanya X bagian dari A. Nah, lalu maka berlakulah X kurang C kecil dari delta. Nah, untuk mengetahui bahwa X kurang C lebih kecil dari delta, kita ambil contohnya ya. Contoh sini garis bilangan real. Kita ambil C-nya, contoh C sama dengan 7, deltanya kita ambil 3/2. Ini bagian A di garis bilangan real. Ini A-nya ya, A. C-nya 7 sini. Nah, lalu kita cari persekitaran C, persekitaran dari 7. Mana rumusnya itu V delta dari C sama dengan C kurang delta sampai C tambah delta, sama dengan tadi V deltanya 3/2, C-nya 7. Maka 7 kurang 3/2 sampai 7 ya, 7 tambah 3/2 sama dengan 7 kurang 3/2, 5 1/2 sampai 8 1/2. Maka kita dapat persekitaran si 7 ini, yaitu batas atasnya 8 1/2, batas bawahnya 5 1/2. Berarti batas atasnya itu terletak di kanan si 7 ini, di sini 8 1/2. Lalu persekitaran batas bawahnya yaitu 5 1/2. Inilah persekitaran yang dimiliki oleh si 7. Nah, lalu kan dikatakan tadi di sini bahwa si X itu tidak sama dengan C, berarti X 7 ini bukan si X, tapi X itu berada di persekitaran si 7 ini. Di sini ada 5 1/2, berarti masih ada 6 di sini. Dan juga
ada 8 di sini, karena di sini ada 8,5, berarti sini masih ada 8. Nah, 6 dan 8 inilah si X. Tapi 7 ini bukan si X, karena dari definisinya bahwa X tidak sama dengan C. 6 dan 7 ini masih bagian dari si A. Dikatakan juga dari persekitaran C memuat paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dengan C. Nah, kan dia memiliki persekitaran ini kan ada 6, ada 8. Maka inilah X-nya. Nih. Maka kita buktikan bahwa X kurang C ini kecil dari delta. X kurang C kecil dari delta. X-nya kita ambil berapa? 6. 6 bisa, 8 bisa, kita ambil 6 aja ya. 6 kurang C-nya 7 kecil dari 3/2. Maka 6 kurang 7 mutlak min 1 kecil dari 3/2. Karena dia mutlak min 1 ini dimutlakan, maka positif 1 jadinya. Jadi positif 1 kecil dari 3/2. Terbuktikan bahwa mutlak X kurang C ini kecil dari delta. Ini. Dan juga 7 ini juga termasuk limit. Maka kesimpulannya 7 ini merupakan titik limit, karena di setiap persekitaran delta dari C ini memuat titik. Jadi persekitaran delta dari 7 ini memuat titik dari bagian A. Ini kan masih bagian dari A selain 7, yaitu 6 dan 8. Seperti itu penjelasan dari definisi 4.1.1. Misal, jika A mempunyai titik 1, 2, maka titik 1 bukan titik limit A, karena memilih deltanya 1/2, memberi daerah sekitaran 1 yang tidak mengandung titik A yang berbeda dari 1. Hal yang sama berlaku untuk titik 2. Jadi kita lihat bahwa A tidak memiliki titik limit. Maksudnya 1 bukan titik limit A, bagaimana? Mari kita buktikan. Kita ketahui A itu titiknya memiliki 1 dan 2, deltanya 1/2. Yang pertama itu, ini titik 1 bukan titik limit A, berarti yang pertama C-nya 1, deltanya 1/2. Kita gunakan rumus si persekitaran ini, persekitaran delta dari C, itu persekitaran delta dari C sama dengan C kurang delta sampai C tambah delta. Deltanya 1/2, C-nya 1, 1 kurang 1/2 sampai 1 tambah 1/2. Maka sama dengan 1/2 sampai 1/2. Atau kita biar lebih enak ya, 1/2 sampai 3/2. Nah, maka batas persekitaran si 1 ini, batas atasnya 3/2, batas bawahnya 1/2. Kita ambil garis bilangan real. Ini garis bilangan realnya. Di sini 1, sini 2. Ini adalah bagian dari A. Nah,
Ini kan bagian dari A, ya, dari A. Nah, persekitaran si satu ini dia berada di sini 1/2, dan di sini 3/2. Ini adalah persekitaran si 1 C. Kenapa dia tidak bukan titik limit A? Karena persekitaran si C ini tidak memuat satu titik dari A, sedangkan titik si A ini dengan ini satu ini bukan X. Dikatakan di sini tadi ada kita jelasin di awal bahwa X bagian dari A, X tidak sama dengan C. Paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dengan C. Karena persekitaran ini tidak ada titik lain selain satu, makanya satu ini bukan titik limit A. Nah, begitu juga dengan 2. Kita buktikan juga. C sama dengan 2, deltanya sama 1/2, maka V delta dari C nya C kurang delta sampai C tambah delta. V deltanya 1/2, C nya 2 kurang 1/2 sampai 2 tambah 1/2 sama dengan 1/2 sampai 2 1/2. Kita bisa juga 3/2 sampai 5/2. Kita gambar lagi garis bilangan real untuk C nya sama dengan 2. 1, 2 ini bagian dari A. Persekitaran 2 tadi kita dapatkan 3/2 sampai 5/2. Berarti dari sini 3/2 nya, sini 5/2 nya. Ini persekitaran si C 2. Nah, sama halnya juga dengan C sama dengan 1. 2 ini persekitarannya juga tidak memuat satu titik dari A selain 2 ini. Kan cuma ada 2 titik, yaitu 1, 2. Tidak ada titik lain selain 2. Makanya 2 ini juga bukan titik limit dari A. Maka penjelasan dari kedua ini jelas bahwa A 1,2 ini tidak memiliki titik limit. Teorema 4.1.2. Suatu bilangan C bagian bilangan real adalah titik kumpul atau titik limit dari himpunan A subset bilangan real jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian hingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N bagian dari bilangan asli. Dari teorema 4.1.2 ini kita dapat menuliskannya ke notasi matematika, yaitu C elemen bilangan real, C titik limit dari A, jika A subset bilangan real, jika dan hanya jika terdapat AN di A.
sehingga terdapat limit AN. Di A sehingga terdapat limit AN sama dengan C, dan AN tidak sama dengan C. Setiap N elemen atau bagian dari bilangan asli. Ini notasi matematika yang kita tuliskan dari teorema 4.1.2. Terdapat juga poin-poin penting dari teorema 4.1.2 ini. Yang pertama itu ada C titik limit dari A, C titik limit dari A, lalu C bagian dari bilangan real, lalu A subset dari bilangan real, AN adalah barisan di A, lalu yang kelima ada limit AN sama dengan C, dan AN tidak sama dengan C setiap N bagian dari bilangan asli. Dalam melakukan pembuktian teorema 1.2 ini, kita dapat melakukan dua pembuktian, yaitu limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan titik C adalah titik limit dari himpunan A. Seperti ini. Yang pertama, terdapat barisan AN di A dan AN tidak sama dengan C setiap N elemen dari bilangan asli sehingga terdapat limit AN sama dengan C. Itu pembuktian untuk yang pertama. Untuk yang kedua, C adalah titik limit dari A. Sekarang mari kita membuktikan yang pertama dari sebelah arah kiri. Untuk melakukan pembuktian yang pertama, yaitu jika C adalah titik limit dari A, maka untuk N elemen dari bilangan asli ada 1/N di daerah persekitaran F 1/N dari C memuat paling sedikit satu titik AN di A yang berbeda dengan C jika AN untuk setiap N bilangan bagian dari bilangan asli merupakan titik-titik tersebut, maka AN elemen dari A, AN tidak sama dengan C, mutlak AN dikurang C kecil jadi 1/N menjadi limit AN sama dengan C terbukti. Sekarang untuk membuktikan ini, jika C adalah titik limit dari A, maka untuk N elemen dari bilangan real ini kita ambil garis bilangan real. Ini garis bilangan real. Nah, sini kita ketahui bahwa ini adalah bagian dari A-nya. Ini bagian dari A. Nah, ada 1/N di daerah persekitaran C memuat paling sedikit satu titik AN di A yang berbeda dengan C. Maka jika di sini C dan ini persekitarannya si C, ini ya, maka AN kan bukan tidak sama dengan C, berarti AN itu berada di sebelah C. Salah kita letak di sini AN. Nah, berarti ini itu adalah C kurang 1/N, dan dari sini ini, sedangkan ini adalah
C tambah 1 per N. Maka dengan ini mutlak AN kurang C kecil dari 1 per N menjadi limit AN sama dengan C itu terbukti. Nah, lanjut kita ke pembuktian untuk yang kedua. C adalah titik limit dari A. Untuk melakukan pembuktian yang kedua, C adalah titik limit dari A, berarti terdapat AN di A yang bukan C, AN bukan C, dengan limit AN sama dengan C, setiap delta lebih besar dari 0, terdapat K jika N lebih besar sama dengan K, jika AN elemen atau bagian dari persekitaran delta dari C, sehingga delta daerah sekitaran delta dari C memuat titik AN. Setiap N elemen dari A, di mana anggota A berbeda dengan C. Terbukti berarti. Nah, sekarang kita akan menggambarkan garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya lagi. Ini adalah garis bilangan real. Nah, tadi dikatakannya di sini dalam pembuktian ini dikatakan bahwa di sekitaran delta dari C ini memuat titik AN, berarti titik AN ini berada di persekitaran si C. Sekarang misal AN-nya sama dengan 1,1/2, 1/4, dan seterusnya. Lalu limit AN-nya sama dengan 0 untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kita bagi dulu bagian dari si A. Kan dari definisi sebelumnya itu kan sudah tahu bagaimana menentukan persekitaran. Nah, sekarang kita tentuin aja sini persekitaran si C. Jika di sini 0, maka di sini ada 1/32, ya kan? Di sini ada lagi, terusnya ada 1/4 lagi, 1/2, sampai di sini ada 1. Nah, inilah yang dikatakan AN. Dan 0 ini adalah limit AN sama dengan 0. Dan itu balik ke teorema ini, berarti 0 itu adalah si C. Berarti 0 sama dengan C. Inilah pembuktian yang kedua dari teorema 4.1.2.